Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi jalla wa ala wa silatur rahimi tazidu fil umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami, wa sahih ajsadana, dan sehatkanlah badan kami, wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami, wa wasi arzaqana, dan lapangkanlah rizki kami, wa ilal khairi qarribna, dan terhadap kebaikan dekatkanlah kami, wa ilal syarri abidna, dan terhadap keburukan jauhkanlah kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'd. Kita lanjutkan tausiah kali ini, masih membahas tentang kajian kitab Qawmi'ut Tughyan yang membahas cabang iman 77 cabang. Bahasan kita kali ini tentang cabang iman yang ke-56. Cabang iman ke-56 adalah silaturrahim, mempererat persaudaraan. Sabda ulama, cara membaca lafaz silaturrahim, ada yang membaca silaturrahim itu lebih istimewa, lebih baik. Ada juga yang membaca silaturrahmi. Kedua-duanya sama, mempererat persaudaraan. Silaturrahim mempererat persaudaraan, silaturrahmi juga mempererat persaudaraan. Hanya saja kalau dibaca silaturrahmi itu adalah pembacaan yang dibiasakan oleh suku Bani Kilab, yang mana suku Bani Kilab ini adalah nenek moyang atau kakek Rasul dari ayah yang kelima, sehingga Bani Kilab dalam membaca silaturahim adalah silaturahmi. Itu dua-duanya pun benar. Dalam mempererat persaudaraan ini ada salah satu keistimewaan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyamudda lahu fi umurihi wa yuwasi'a lahu fi rizqihi. Barang siapa yang menginginkan panjang umurnya dan dilapangkan rizkinya, itu yang kita inginkan. Panjang umur, kaya raya. Apa syarat-syaratnya? Panjang umur, tidak kekurangan satu apapun, segala kebutuhan selalu tercapai, segala kebutuhan selalu terlaksana. Syaratnya ada dua. Yang pertama, falyattaqillaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Insya Allah dengan cara takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita akan dipanjangkan dan rizki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal yasir rahimah, yaitu mempererat atau menyambung persaudaraan. Lawan kata daripada silaturahim adalah qati'ur rahim. Kalau wasilaturrahim
itu mempererat persaudaraan, sedangkan qati'ur rahim memutuskan tali persaudaraan. Terkadang memutuskan persaudaraan itu bukan tanpa sebab. Ada sebab adik dan kakak hubungannya putus karena memperebutkan masalah warisan. Sedangkan warisan itu tidak perlu diperebutkan, tidak perlu diperdebatkan, aturannya sudah jelas. Ada juga orang yang memutuskan tali silaturahim ini karena memang anak dan menantunya sudah bercerai, sehingga sama mantan menantunya putus hubungan tali silaturahim, besannya dengan besannya pun memutuskan tali silaturahim. Ada juga seseorang yang memutuskan tali silaturahim itu hanya karena persaingan dalam usaha, persaingan di kantor, dan yang lain-lain. Ingatlah, ada salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turun kepada suatu kaum apabila dalam kaum tersebut terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Harus juga diingat bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim ini merugikan diri sendiri. Karena apa? Semakin dipersempit rezekinya oleh Allah, juga merugikan orang lain. Mengapa orang yang memutuskan tali silaturahim bisa merugikan orang lain? Bayangkan saja, kalau ada 100 orang yang berdoa kepada Allah, lalu satu orang di antara yang 100 orang tersebut ada yang memutuskan tali silaturahim, maka doa yang berjumlah 100 orang itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang oleh orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi apabila kita mau panjang umur dan diberkahkan rezeki oleh Allah, yang pertama takwa kepada Allah, dan kedua bersilaturahim. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Sona'iul ma'ruf taqi masori asu. Perbuatan-perbuatan baik kita terhadap diri kita sendiri maupun terhadap diri orang lain, insya Allah akan menjaga dari segala hal-hal keburukan. Keburukan berasal dari keburukan, kebaikan juga insya Allah akibat dari kebaikan itu sendiri. Allah tidak akan salah untuk membalas perbuatan kita. Wa shadaqatus sirri tudfi'u ghadabarobi. Dan sedekah dengan cara diam-diam itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilaturrahim tazidu fil umur. Dan ingatlah bahwa silaturrahim ini bisa memperpanjang umur kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Sedangkan dalam hadis ini, apabila seseorang sering bersilaturahim, umurnya akan dipanjangkan. Maka bertabrakanlah Al-Quran dengan hadis ini? Tentunya tidak. Kita tidak diperkenankan minta panjang umur apabila memang ajal sudah datang. Apabila ajal belum datang, maka insya Allah ada harapan umur kita untuk diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur tidak bisa maju dan tidak bisa mundur selagi sudah datang. Kalau belum datang, maka kita diperbolehkan minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doa yang telah saya bacakan tadi di awal khutbah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ilal syarri abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan penjelasan tausiah cabang iman ke-56 ini bermanfaat. Teruslah memupuk persaudaraan, jangan sampai memutuskan tali persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.